Assalamualaikum, bahagia rasanya dapat berjumpa lagi teman-teman. Semoga hari-harimu tetap menyenangkan. Pertanyaannya adalah, kenapa katuranggan burung perkutut hanya ada di perkutut lokal? Bagaimana dengan perkutut Bangkok? Bukankah itu juga burung perkutut? Siapa bilang? Pertanyaan yang sederhana, tapi, untuk menjawabnya, sepertinya diperlukan cerita panjang lebar terlebih dahulu, dengan sejelas-jelasnya biar tak gagal paham. Katuranggan pada burung perkutut yang tidak sama, antara burung yang satu dengan burung yang lain dikarenakan ciri-ciri dan sifat-sifat mereka yang juga memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut tentunya tidak akan terjadi, jika mereka adalah barang yang sama. Pada konsep katuranggan, burung perkutut yang dipercaya memiliki tuah, tidak terlepas pula dengan perbedaan. Perbedaan tersebut, meliputi aura dan energi yang dipancarkan sesuai mati yang dimilikinya, hingga muncullah karma-karma, baik karma baik maupun karma buruk, yang mana karma buruk akan berpengaruh buruk dan karma baik akan berpengaruh baik. Pemilik burung perkutut yang berkaturanggan baik, sudah barang tentu akan memperoleh pengaruh baik. Sebaliknya, pemilik burung yang berkaturanggan jelek, akan memperoleh pengaruh jelek. Baik dan buruk katuranggan, sudah dimiliki oleh mereka masing-masing sejak mereka lahir. Diwujudkan dengan ciri-ciri, baik ciri tubuh maupun ciri wataknya, tidak heran, jika memilih burung berkaturanggan itu gampang-gampang susah. Kesalahan memilih, tidak jarang membuat seseorang menjadi kecewa. Anyway, untuk memastikan tidak salah memilih, juga tidak mudah. Pada kasus ini, mungkin ini penyebab, kenapa penggemar burung perkutut rata-rata didominasi oleh kaum tua, sedangkan kaum muda lebih suka memelihara burung kicau lainnya. Fanatisme kaum tua diperkuat dengan nilai-nilai mistis yang memang melekat di dalam jiwanya. Jauh sebelum tanah Jawa dimasuki paham agama, tanah Jawa sudah terlebih dahulu memiliki sumber anutan yang tidak kalah lengkapnya, yaitu yang dinamakan ilmu kejawen. Kedetilan ilmu kejawen barangkali tidak dapat ditandingi oleh agama apapun. Sebagai bukti yang jelas saja saya ungkapkan, mana ada agama yang mengatur tatanan hidup umatnya hingga memelihara burung perkutut saja diatur. Bagi kaum tua, memiliki burung perkutut berkaturanggan bagus merupakan sebuah kebanggaan, tidak terbatas di kalangan masyarakat, bahkan raja-raja di masanya tidak kalah fanatiknya dengan rakyat jelata. Tidak heran, jika burung perkutut pernah berharga sampai 1 miliar. Begitu pentingkah burung perkutut, hingga seakan memiliki tempat khusus di hati penggemarnya? Di samping anggungannya yang unik dan nilai mistis yang terkandung di dalamnya, naiknya pamor dan derajat burung perkutut, diperkuat oleh penggemarnya yang semula rakyat biasa, meningkat menjadi idola raja-raja. Hingga saat ini, burung perkutut dianggap binatang piaraan Wong Ningrat atau bangsawan. Seiring bubarnya kerajaan-kerajaan dan sekarang menjadi negara republik, hal-hal yang berbau feodalisme berangsur-angsur ditinggalkan, tak terlepas juga dengan nilai-nilai katuranggan. Pantas saja, jika generasi zaman now banyak yang tidak mengerti. Meski banyak sudah korban berjatuhan, penderitaan dan kesialan terjadi di mana-mana. Demi menyingkirkan mitos yang dianggap sudah jadul, mereka terus menghalau untuk tidak menggubris katuranggan dengan segala doktrin-doktrinnya. Katuranggan boleh kehilangan makna, tapi, bagaimana jika dalam kenyataan efek-efek itu tetap berjalan? Dengan sadar mereka mengalihkan perhatian demi doktrin-doktrin yang terus menutup matanya. Yang rugi siapa? Haruskah kita niteni ulang lagi, untuk menyusun ilmu Titen Part 2? Beruntunglah bagi yang masih bersandar pada ilmu leluhur, yang di zaman modern ini, sudah mustahil untuk dilakukan lagi. Perubahan zaman sudah tak lagi relevan, apalagi hanya untuk mengamati seekor burung, sedangkan burung sendiri yang merupakan makhluk hidup, turut juga berevolusi. Sekarang, mari kita bahas lagi tentang ilmu katuranggan.
Jika teman merupakan seorang Katuranggan Lever, pasti akan semangat sekali, karena ini berhubungan dengan evolusi. Dengan ilmu titennya, para pakar leluhur kita zaman dulu telah mengamati, dengan semua ciri-ciri dan sifat-sifat dari berbagai jenis burung perkutut lengkap dengan semua katuranggannya. Hasilnya diabadikan dalam bentuk catatan-catatan yang tertulis dalam sebuah kitab yang bernama Primbon. Katuranggan perkutut hanyalah satu bagian pembahasan dari banyak pembahasan tentang pedoman hidup. Orang Jawa percaya kepada semua risalah-risalah yang termaktub di sana. Lebih dari sekedar mengimani, mereka juga membuktikannya dalam praktek-praktek kehidupan sehari-hari dari masa ke masa. Hasilnya, banyak kejadian yang terjadi bersesuaian dengan apa yang tertulis, terlepas itu hanya sebuah kebetulan atau bukan, tapi, kenyataan menunjukkan, bahwa kita manusia tidak mampu membuktikannya. Oleh karena itu, apa salahnya jika kita waspada? Mengerti Katuranggan menjadi salah satu pedoman dalam berupaya untuk kita senantiasa berjalan di jalan yang benar, setidaknya satu sisi kehidupan yaitu tentang memilih binatang piaraan yang berupa burung perkutut. Menjawab pertanyaan awal, kenapa Katuranggan hanya ada pada perkutut lokal? Tidak dipungkiri, perkutut Bangkok memiliki kualitas yang lebih baik. Dalam perkembangannya, sistem crossingan bahkan mampu mencetak perkutut putih dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Dalam ilmu Katuranggan sendiri, perkutut putih memiliki arti sebuah keistimewaan, yang berarti Katuranggan yang sangat bagus. Itu semua karena, semata-mata status burung perkutut putih merupakan perkutut langka di zamannya. Jika penilaian leluhur menilainya dari sisi itu, lantas bagaimana dengan statusnya sekarang yang bukan lagi barang langka? Akan lain ceritanya jika mereka menilainya dari bulunya yang berwarna putih. Maka burung Bangkok putih, otomatis akan bernilai sama dengan perkutut lokal. Siapa yang mengatakan Katuranggan hanya ada pada perkutut lokal? Sedangkan buku pedoman Katuranggan sendiri tidak ada pernyataan itu. Jika dasar dari pernyataan itu semata-mata karena raja-raja dulu dalam legendanya tidak menggunakan burung tersebut, jawabannya adalah, kan belum ada burung-burung tersebut di zaman itu. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jika berkenan, silakan like, subscribe dan klik lonceng.